Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Senang bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat sebuah website pondok pesantren itu menggunakan WordPress. Nah, ini secara gratis ya teman-teman. Jadi ini menggunakan WordPress gratis dan menggunakan server lokal yaitu XAMPP. Oke, baik, bisa kita mulai. Kita ketikkan saja localhost. Nah, sebelumnya nanti namanya localhost web underscore ponpes. Nah, seperti ini. Bisa kita enter. Kemudian di sini kita akan disuruh untuk melanjutkan sebuah konfigurasi. Nah, kemudian kita klik IO. Nah, di sini ada nama basis data. Oke, sebelumnya kita harus membuat dulu database-nya. Nah, database-nya silahkan teman-teman ketikkan localhost /php myadmin. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita buat dulu database-nya, klik new, kemudian kita buat yang namanya web compass. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk nama ini bebas ya, teman-teman. Bebas, bisa disesuaikan dengan keinginan. Oke, kita create. Oke, kita sudah buat database namanya web underscore ponpes. Kemudian kita masukkan di bagian ini. Jadi kita masukkan yang web underscore ponpes. Nah, ini namanya database-nya. Kemudian nama penggunanya kita masukkan admin ponpes. Nah, seperti ini aja. Kemudian sandinya seperti ini. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Oke. Terus host basis datanya localhost dan kirim. Oke, sorry sebentar teman-teman. Oh, ini sorry. Ini namanya root. Kemudian ini kita kosongkan. Oke, jadi mohon maaf tadi salah. Kita klik kirim. Oke, jadi sudah berhasil kita jalankan pemasangan. Oke, selanjutnya kita masukkan judul situsnya, misal website resmi pondok pesantren. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian nama penggunanya, misal untuk loginnya ini halaman untuk login adminnya ya, admin ponpes. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita kasih password sesuai keinginan teman-teman. Diusahakan yang kuat ya passwordnya. Oke, kemudian emailnya misal info@ponpes.com. Nah, seperti ini. Oke, kemudian diinstal. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah berhasil. Ini ada keterangan berhasil. Kemudian kita masuk ke halaman dashboard adminnya untuk membuat sebuah webnya. Oke, kita masukkan berarti admin ponpes, kemudian passwordnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita log. Oke, kita tunggu proses masuknya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, jadi biasanya saya akan menghilangkan tampilan ini ya. Jadi kita hilangkan, kalau saya hilangkan seperti ini supaya lebih enak dipandang. Kemudian biasanya juga saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita rubah bahasanya ke pengaturan. Oke, kita rubah bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita simpan rubahnya. Jadi saya terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Selanjutnya kita ke permalink, kita rubah permalingnya. Permalingnya kita rubah ke postname. Nah, dipastikan ke postname ya. Kalau sudah di save. Ya, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya itu masuk ke appearance, kemudian ke tema. Di tema, nah ini bawaan default ada 3 tema yang sudah terinstall. Ini bawaan defaultnya. Kemudian kita add new, kita tambahkan baru. Kita install yang namanya tema Astra ya, yang ini. Oke, kita klik install. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, kita tunggu proses instalasinya.
Oke teman-teman, sudah aktif ya. Jadi sudah terinstall maksudnya. Bisa kita aktifkan, klik aktifkan seperti ini. Oke, sudah terinstall tema Astra-nya. Kemudian jika teman-teman tidak membutuhkan tema ini, kita bisa delete aja ya. Oke, kita bisa delete aja. Ini kita delete, kita hapus. Oke, sisakan ini aja seperti ini, tidak apa. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebenarnya saya sudah merancang apa yang akan kita buat di halaman websitenya. Itu ada halaman menu. Jadi halaman menu itu ada home, tentang kami, profile, visi dan misi, blog, kontak, dan download browser. Oke, kemudian kita ke sini lagi, kita buat page, kita buat halaman. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau berisik karena dekat dengan jalan raya. Jadi sedikit berisik ya, tapi nggak masalah. Oke, kita hapus saja ini halaman yang nggak perlu, kita pastikan bersih ya. Oke, kita delete. Oke, sudah hapus semua. Nah, kita buat 1 2 3 4 5 6. Jadi kita buat 6 halaman. 5 ya. Jadi tentang kami ini nanti tidak kita buat. Nanti ada caranya. Kita buat di sini, kita add new page atau tambahkan halaman baru. Oke, kita buat title namanya home. Oke, home ya. Kalau sudah dipublish, publish. Oke, kemudian kita tambahkan lagi. Kita buat namanya profil. Oke, kita publish. Terus kita buat lagi namanya visi dan misi. Visi dan misi. Oke, kita publish lagi. Kita tambah lagi, jangan lupa kita tambah lagi untuk setelah visi dan misi itu blog. Kita publish. Kita tambah lagi untuk apa namanya, kontak, publish. Kita tambah lagi yang terakhir itu namanya download browser. Nggak usah, ini nggak usah kita tambahkan ya. Nanti ini nggak usah kita tambahkan, sementara ini dulu. Di 1 2 3 4 5. Oke, sementara ini dulu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan menu. Jadi kita bisa cek, kita bisa visit. Oke, kita bisa lihat situnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah di sini ya. Cuma masih berantakan. Jadi nanti home-nya itu ke sini, kontak ini dan lain-lainnya. Oke, kita sesuaikan di bagian appearance, kita ke menu. Kita sesuaikan menunya ini. Jadi home di paling pinggir. Oke, kita buat menu namanya menu utama. Kita buat primary menu. Oke. Create. Kita tambahkan. Nah, kemudian ini halaman yang sudah kita buat tadi. Kita select all, kemudian add to menu. Nah, seperti ini ya. Jadi, selanjutnya kita buat home-nya ini paling atas. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang kenapa di bagian tentang kami ini tidak dibuat halaman. Nah, kita buat URL secara manual di bagian custom link. Jadi, kita kasih tanda pagar seperti ini, kemudian kita kasih tentang kami. Yang artinya nanti ini bebas URL-nya mau diarahkan kemana saja. Kemudian kita ke add. Nah, selanjutnya tadi kemudian download browser kita juga buat yang custom link. Kita buat pagar, kemudian kita arahkan ke download browser. Nah, seperti ini. Kita add to menu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita tentang kami ini di sini. Nah,
profil ini masuk ke submenu dari tentang kami, dan visi misi juga masuk ke submenu. Kemudian bloknya di bagian sini. Nah, sudah seperti ini, kita bisa save. Artinya menu profil dan visi misi itu akan berada di submenu dari tentang kami. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Jadi yang saya maksud tadi, nah ini di bawah dari tentang kami ada profil dan visi misi. Ini namanya submenu. Oke, kita lanjut ke bagian customize dulu. Kita perlu rubah, saya rasa perlu rubah jenis fontnya. Oke, kita ke global. Kemudian tipografi, saya sering menggunakan yang Montserrat, yang ini. Yang Montserrat ini ya. Oke, nice, yang ini. Kita publish. Oke, kemudian color. Nah, colornya kita rubah ke yang ini ya. Kita coba yang ini, kita rubah yang ini. Oke, sip. Kita publish. Jadi kita rubah ke color warna hijau. Nah, sini. Oke. Kemudian di sini kan ada namanya sheet logo. Jadi sheet logo ini bisa kita rubah, kita masukkan logo baru yang sudah saya siapkan tadi sebelumnya. Upload logo, di bagian dari brief, kemudian bahan. Nah, yang ini. Jadi logonya kita masukkan yang ini, contohnya saja. Oke, seperti ini kita select, kita skip. Oke, kita skip logonya. Nah, ini kan terlalu besar, kita kecilkan menjadi, misal kita kasih 70. Nah, ini tulisannya bisa kita hapus saja ya. Nah, bisa kita hapus saja seperti ini. Jadi tidak perlu memakai tulisan, nanti bisa teman-teman sesuaikan lah ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian primary menu kita geser ke tengah di bagian ini. Kemudian kita tambahkan sebuah halaman pencarian search. Nah, ini oke, sudah seperti ini. Ini bisa disesuaikan ikonnya, desain. Nah, mungkin seperti ini dulu ya defaultnya. Terus di bagian atas bisa kita masukkan HTML1. HTML1 ini kita buat misal email info@ponpes.com. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk HTML2. HTML2 kita buat buku nomor enggak gini, telepon. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan 08, 12 dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya di sini sebaiknya kita tambahkan sebuah button PPDB ya. Kita tambahkan button di sini. Oke, kita edit. Teksnya kita buat PPDB online. Oke, seperti ini. Kemudian linknya bisa kita pagar dulu. Nanti bisa kita rubah linknya. Kemudian ke desain. Nah, ini mungkin tampilannya di bagian ini mungkin bisa kita ubah ke 20. Nah, jadi seperti ini, kayak kita ubah ke 10. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa. Nah, jadi kita bisa namanya ada background colornya kita sesuaikan dengan ini. Oke, kemudian text color warna utamanya putih. Oke, selanjutnya bisa kita warna putih juga. Lalu sekunderinya kita rubah ke yang sedikit tua. Nah, jadi ketika kita klik ada perubahan warna. Jadi sedikit lebih tua.
Nah, seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi ini warna utama, kemudian ini secondary-nya atau hover-nya. Ketika diklik itu akan warnanya berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian kita publish. Oke. Next kita ke sini, kita bisa kasih shadow ya, bisa kita kasih bordernya. Kita kasih. Oke, misal warnanya ini ya, warna-warna. Jadi di bawahnya ini ada sebuah kayak tulisan, kayak garis. Nah, seperti ini. Kita 5. Oke, kita buat 5 aja ya. Oke, kita buat 5 agak transparan seperti ini. Oke, publish. Kemudian oke. Kita ke global lagi ya, mungkin ke global, color. Sheet backgroundnya mungkin bisa dikasih nah seperti ini. Oke, kita bisa update publish. Oke, tampilannya seperti ini ya, ini awalnya. Nah, kita bisa close. Oke, kita bisa close. Kemudian kita perlu install plugin. Kita cek dulu pluginnya. Oke, kita ini nggak perlukan, jadi kita hapus saja pluginnya, di delete. Delete saja. Oke, kita oke. Oke, kemudian kita add new plugin. Jadi kita perlu menambahkan sebuah plugin Elementor. Nah, Elementor, ketik saja Elementor. Oke, yang ini ya, kita install. Kemudian sambil menunggu kita cari plugin yang namanya Slider. Kita cari plugin yang namanya Slider. Mana ya? Bentar, kita tunggu. Oke, yang ini, yang Slider. Oke, kita install juga. Kemudian kita cari lagi yang namanya bentar. Kita cari yang namanya Post. Kita cari yang namanya Post. Jadi kita akan mencari plugin yang namanya Post ya, teman-teman. Sabar ya. Yang mana ya? Sebentar, yang Post. Oh, yang ini. Kita install yang ini ya. Kita yang ini aja, yang custom post ini. Kita install. Oke, kita tunggu proses instalasi pluginnya. Oke, yang ini bisa kita coba refresh. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah seperti ini ya. Ini ada halaman PPDB, tentang kami, blog, dan lain sebagainya. Nah, ini ada halaman pencarian. Oke. Oke, jadi kita akan menambahkan di sini semua nanti untuk home. Kita tekan tambahkan.